Setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan umroh Jironah pada tahun 8 Hijriah, beliau kembali ke Madinah melanjutkan tugas-tugas kenabian. Ini adalah masa paling sibuk Rasulullah SAW dalam tugasnya sebagai Rasulullah dan Rasul bagi seluruh alam. Selain mendidik dan mengajarkan hukum-hukum Islam, Rasulullah SAW juga mengatur pemerintahan, mengorganisir militer, memperkuat persaudaraan dan mengirim delegasi-delegasi untuk menyebarluaskan Islam. Mari kita bahas apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW sehingga mampu mengubah peradaban gurun yang gersang dan penuh kejahiliahan menjadi peradaban yang cerdas dan beradab. Pada akhirnya kita akan terkagum-kagum dengan visi dan pengaruh beliau dalam sejarah peradaban umat manusia. Rasulullah SAW mengatur pemerintahan dan masyarakat Madinah. Setelah kembali ke Madinah pasca umroh Jironah, Rasulullah SAW fokus memperkuat pemerintahan dan mengatur masyarakat Madinah. Madinah pada masa itu menjadi pusat pemerintahan Islam dan tempat berkembangnya syariat Islam. Rasulullah SAW memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dalam semua aspek kehidupan, seperti hukum pidana, perdata, perdagangan, dan hubungan sosial. Rasulullah SAW menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial. Bahkan, beliau tidak segan menghukum siapapun yang melanggar, termasuk anggota keluarganya. Hal ini untuk menegaskan bahwa semua orang setara di hadapan hukum. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menerapkan sistem zakat dan sedekah sebagai bentuk redistribusi kekayaan untuk membantu kaum fakir dan miskin, serta untuk memperkuat solidaritas sosial. Rasulullah SAW memperkuat persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansyar. Beliau memastikan bahwa kaum Muhajirin yang meninggalkan harta mereka di Mekah mendapatkan dukungan dari Ansyar. Sebagai dasar hukum, Nabi tetap mengacu pada Piagam Madinah, yang merupakan konstitusi pertama dalam sejarah. Piagam ini mengatur hubungan antara umat Islam, Yahudi, dan kelompok lainnya di Madinah, dengan tujuan menciptakan kedamaian dan keamanan bersama. Untuk mendukung keamanan dan pemerintahan, Rasulullah SAW mengorganisasi sistem keamanan untuk melindungi Madinah dari ancaman eksternal. Beliau menunjuk para sahabat terpercaya untuk memimpin pasukan dan mengawasi wilayah strategis. Rasulullah SAW juga menjalin perjanjian damai dengan beberapa kabilah di sekitar Madinah untuk mencegah konflik dan memperluas pengaruh Islam. Untuk keamanan internal, Rasulullah SAW juga memantau aktivitas kelompok munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang sering menimbulkan provokasi di dalam Madinah. Dalam pembinaan umat, Rasulullah SAW menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat kegiatan. Masjid Nabawi berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan, dan pusat pemerintahan. Nabi sering memberikan ceramah, mengajarkan Al-Quran, dan membahas masalah-masalah masyarakat di masjid ini. Rasulullah SAW juga mengutus para sahabat yang ahli dalam ilmu agama ke berbagai kelompok untuk mengajarkan Al-Quran, sholat, dan prinsip-prinsip Islam. Rasulullah SAW menekankan pentingnya akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, dan kasih sayang sebagai fondasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam bidang administrasi, Rasulullah SAW menunjuk para sahabat untuk memimpin wilayah tertentu dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Misalkan, Rasulullah SAW menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman. Dalam sistem pengelolaan keuangan, Nabi SAW menetapkan sistem pengelolaan keuangan negara, seperti pengumpulan zakat, pajak, dan harta rampasan perang, yang kemudian digunakan untuk kesejahteraan umat. Nabi SAW sering bermusyawarah dengan para sahabat mengenai urusan negara. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang sosial, Nabi SAW memberikan perhatian besar kepada kaum fakir, miskin, anak yatim, dan janda. Sistem zakat dan sedekah menjadi alat utama untuk membantu mereka. Nabi SAW memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam masyarakat. Semua individu memiliki hak yang sama, baik muslim maupun non-muslim, selama mereka mematuhi peraturan yang telah disepakati. Melalui pengaturan pemerintahan dan masyarakat ini, Madinah menjadi pusat peradaban Islam yang kuat dan harmonis. Keberhasilan Rasulullah SAW dalam mengelola Madinah menjadi contoh bagi umat Islam dalam membangun negara dan masyarakat yang adil, damai, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pengaruh Rasulullah SAW dan Islam dalam bidang ekonomi.
Setelah pembebasan Mekah dan kembali ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengambil berbagai langkah strategis dalam bidang ekonomi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah ini mencerminkan visi beliau dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata, dan berlandaskan prinsip Islam. Pertama, distribusi harta rampasan perang. Rasulullah SAW menerapkan pembagian ini dalam prinsip keadilan. Nabi memastikan harta tidak hanya terpusat pada individu atau pada golongan tertentu. Kedua, penerapan sistem zakat. Nabi Muhammad SAW memperkuat penerapan zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Zakat digunakan untuk mendukung fakir miskin, orang yang baru masuk Islam, mereka yang terlilit utang, pembebasan budak dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Dalam hal distribusi, zakat yang dikumpulkan di wilayah tertentu didistribusikan terlebih dahulu kepada penduduk setempat yang membutuhkan, sebelum digunakan untuk keperluan lain. Ketiga, penghapusan sistem ekonomi yang tidak adil. Rasulullah SAW secara tegas melarang praktik riba, yang pada masa itu menjadi penyebab ketimpangan ekonomi dan eksploitasi terhadap masyarakat miskin. Nabi SAW juga mendorong perdagangan yang adil dan melarang praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas. Keempat, mendorong kegiatan perdagangan. Nabi SAW memberikan teladan dan mendorong umat Islam untuk berdagang dengan jujur dan beretika. Beliau bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, syiddiqin, dan syuhada di hari kiamat. Hadits riwayat Tirmidzi. Setelah pembebasan Mekah, Nabi memastikan bahwa pasar-pasar di Mekah dan Madinah menjadi pusat perdagangan yang aktif, terbuka untuk semua pihak, dan bebas dari praktik kecurangan. Kelima, pemberdayaan kaum fakir dan lemah. Nabi SAW memberikan perhatian besar kepada kaum fakir dan lemah dengan mendistribusikan zakat, sedekah, dan harta rampasan perang. Rasulullah SAW melarang keras umatnya mengemis. Rasulullah SAW bersabda, sebagian orang selalu meminta-minta hingga ketika sampai di hari kiamat, tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mendorong umat Islam untuk bekerja dan berusaha sesuai kemampuan mereka. Beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, yang berarti bekerja dan memberi lebih mulia daripada meminta. Keenam, pembangunan dan pengelolaan tanah. Nabi SAW mendorong penggunaan lahan mati untuk pertanian. Beliau bersabda, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadits riwayat Abu Dawud. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif. Nabi memotivasi masyarakat untuk bercocok tanam dan menjamin hak kepemilikan atas tanah yang mereka olah. Ketujuh, memperkuat solidaritas ekonomi. Selain zakat, Nabi Muhammad SAW terus mengingatkan umat Islam akan pentingnya sedekah sebagai bentuk solidaritas sosial. Nabi SAW menekankan bahwa kekayaan harus beredar di tengah masyarakat dan tidak boleh hanya terpusat pada golongan kaya. Hal ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Kedelapan, penghapusan perbudakan. Nabi Muhammad SAW mendorong pembebasan budak sebagai salah satu bentuk ibadah. Budak bisa ditebus dengan harta zakat atau sedekah, yang sekaligus membantu memperbaiki struktur ekonomi masyarakat. Kesembilan, pengelolaan wakaf. Nabi Muhammad SAW mendorong sahabat-sahabatnya untuk mewakafkan harta atau tanah mereka demi kepentingan umum, seperti membangun masjid, sumur, atau fasilitas umum lainnya. Kesepuluh, membentuk pasar Islami. Nabi membangun pasar di Madinah sebagai alternatif pasar Yahudi yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Pasar ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, tidak ada praktik riba, tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan, tidak ada monopoli atau penimbunan barang. Langkah-langkah Nabi SAW dalam bidang ekonomi ini, menunjukkan bagaimana beliau membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, berlandaskan syariat Islam, dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Prinsip-prinsip yang diterapkan Nabi tetap relevan hingga saat ini sebagai dasar pembangunan ekonomi yang beretika dan inklusif. Dalam bidang militer, sebagai kepala pemerintahan, Rasulullah SAW memastikan keamanan bagi rakyatnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan bahwa pasukan di Madinah tetap siaga untuk menghadapi ancaman eksternal, seperti dari Kekaisaran Bizantium. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbarui struktur militer dengan menunjuk pemimpin yang kompeten untuk mengelola keamanan wilayah. Setelah banyak orang Mekah masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melibatkan mereka dalam pasukan Muslim, sehingga memperkuat jumlah dan kekuatan militer. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus ekspedisi militer ke perbatasan untuk mencegah potensi ancaman dari suku-suku yang belum tunduk kepada Islam. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan ke wilayah utara untuk menghadapi ancaman dari Romawi. Dalam bidang militer, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan prinsip-prinsip dalam organisasi militer. Prinsip pertama adalah keadilan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi tugas dan hasil ghanimah dengan adil untuk menjaga harmoni. Kedua, pemimpin yang kompeten. Nabi selalu menunjuk pemimpin militer berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan pribadi. Misalkan dalam perang Zat As-Salasil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Amr bin Ash yang baru masuk Islam sebagai komandan pasukan, padahal di sana ada sahabat senior yang memiliki kedudukan tinggi seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bukan tanpa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Amr bin Ash sebagai komandan pasukan. Amr adalah seorang tentara muslim yang nenek moyangnya berasal dari daerah itu dan lebih menguasai medan tempur. Dalam perang ini juga ada pelajaran penting dalam kemiliteran, ketaatan pada komandan bersifat mutlak. Bahkan sekelas Abu Bakar dan Umar pun wajib menaati perintah Amr bin Ash sebagai komandan militer. Ketiga, persiapan yang matang. Setiap perang atau ekspedisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan dengan baik, termasuk strategi, logistik, dan perlengkapan. Keempat, memperkuat keimanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menanamkan keimanan dalam diri pasukan agar berperang untuk Allah, bukan demi dunia atau ambisi pribadi. Kelima, pendekatan diplomasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan diplomasi untuk menyelesaikan konflik sebelum menggunakan kekuatan militer. Setelah reorganisasi ini, umat Islam semakin kuat secara militer dan politik. Stabilitas di Mekah dan Madinah terjaga, dakwah Islam berkembang luas, dan persiapan untuk menghadapi ancaman dari luar seperti Perang Tabuk dapat dilakukan dengan baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengintegrasikan kekuatan militer, pemerintahan, dan dakwah untuk mencapai tujuan Islam secara menyeluruh. Mengirim delegasi dan dakwah ke berbagai wilayah. Dalam menjalankan kenabian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin di Madinah, salah satu fokus utama beliau adalah memperluas dakwah Islam keluar Madinah. Beliau mengirimkan delegasi dan utusan ke berbagai kabilah dan kerajaan di Jazirah Arab maupun di luar wilayah Arab untuk mengajak mereka menerima Islam. Proses ini dilakukan dengan cara-cara yang strategis dan penuh hikmah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat-surat resmi kepada pemimpin-pemimpin suku, kabilah, dan kerajaan. Dalam surat-surat tersebut, beliau mengajak mereka masuk Islam dengan cara yang santun, jelas, dan langsung. Misalnya, surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi Timur. Nabi mengajak Heraklius untuk memeluk Islam dan menjelaskan bahwa keimanan akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Surat kepada Kisra, Raja Persia. Beliau juga mengirim surat kepada Raja Kisra, meskipun respons yang diterima kurang positif karena surat tersebut dihancurkan oleh Kisra. Surat kepada Negus, Raja Habasyah. Negus dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan menunjukkan sikap positif terhadap Islam, meskipun ia tetap memimpin rakyatnya secara mandiri. Surat-surat ini menggunakan bahasa diplomasi yang mengedepankan perdamaian dan menunjukkan keluhuran akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjangkau masyarakat di luar Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat yang terpercaya untuk berdialog langsung dengan para pemimpin suku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah satu sahabat untuk mengajak kabilah Bani Amir masuk Islam. Dakwah dilakukan dengan pendekatan personal dan diplomasi. Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, dan Abu Musa al-Asy'ari untuk berdakwah di kawasan selatan Jazirah Arab. Mereka diperintahkan untuk mengajarkan syariat Islam, termasuk sholat, zakat, dan akhlak mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al-Ala bin Al-Hadrami kepada pemimpin Bahrain untuk menyampaikan ajaran Islam. Pemimpin Bahrain menyambut baik ajakan tersebut dan masuk Islam bersama rakyatnya.
Nabi Muhammad SAW sangat berhati-hati dan bijaksana dalam mengirim utusan. Beliau memilih para sahabat yang memiliki kualitas kefasihan berbicara, pengetahuan agama yang mendalam dan akhlak mulia. Hal ini bertujuan agar mampu berdialog dengan baik sesuai budaya setempat, bisa menjelaskan Islam secara menyeluruh dan sebagai contoh teladan yang dapat menarik simpati masyarakat. Upaya pengiriman delegasi dan surat ini memiliki dampak besar bagi perkembangan Islam. Banyak suku yang akhirnya memeluk Islam secara sukarela. Islam mulai dikenal di wilayah yang lebih luas, termasuk kawasan Romawi dan Persia. Kekuatan politik Islam semakin diakui oleh kabilah-kabilah Arab lainnya. Melalui metode ini, Nabi Muhammad SAW berhasil menyampaikan pesan Islam tanpa paksaan, tetapi dengan pendekatan damai dan diplomatik, sehingga masyarakat merasa tertarik untuk memeluk agama Islam.